Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahsan Nabila dengan NIM 2108805 mengerjakan tugas masa depan dalam mata kuliah Desain Pemrograman berorientasi objek untuk keberkahannya, maka saya tidak melakukan kecurangan yang telah dispesifikasikan. Amin. Nah, pertama-tama di sini saya akan merun hasil dari kode program yang telah saya kerjakan, yaitu terdapat page menu yang berisi username field dan tabel. Dan jika username field ini kosong, maka dia tidak akan play. Dia akan munculkan dialog seperti ini. Jadi mari kita isi baru. Kita play. Kemudian muncul tab gamenya langsung seperti ini. Gamenya berupa tampilan pijakan yang terus berupdate dari bawah ke atas. Dan pijakan-pijakan ini memiliki bobot atau weight score-nya masing-masing tersendiri secara random sesuai dengan panjang pijakan ini. Nah, bobot dari ini akan saling bertambahkan dan menjadi nilai skor. Kemudian, jika skor standing adalah menghitung berapa kali player dapat berpijak pada pijakan tersebut. Dia akan terus bertambah. Untuk memberhentikan game, dapat menekan tombol space seperti ini. Kemudian dia akan kembali ke menu. Dan jika menggunakan username yang sudah ada pada tabel seperti ini, kemudian klik play, maka dia akan langsung ke game. Kemudian kita akan menambahkan skor standing dan skor. Kemudian kita menjatuhkan player, dia akan game over. Kemudian player ini akan bertambah skor dan standingnya. Kemudian jika saya menambahkan username baru, seperti Elsa, Elsa kan udah ada di sini. Mari kita play. Seperti ini, kita mainkan terlebih dahulu. Lalu kita buat game over. Lalu skor dan standingnya akan bertambah, namun username-nya tetap di sini, tidak bertambah. Nah, kita quit untuk memberhentikan. Kemudian kita lihat di sini di kode programnya ada database class di sini untuk menghubungkan kode program ke database. Yang di sini ada driver dan di sini nama database-nya. Kemudian sini ada game object untuk atribut yang ada pada game seperti koordinat, lebar panjang, dan hitbox untuk melihat ininya, tabrakan pijakannya. Nah, di sini ada game option. Di sini terdapat setting untuk lebar panjang dan kecepatan layar gamenya. Kemudian di sini ada pijakan kelas untuk atribut yang ada pada pijakan seperti poin. Poin itu adalah variabel untuk menyimpan bobot per pijakan. Di sini ada set warna per pijakan. Di sini saya hanya merandom yang R-nya saja untuk membuat setiap pijakannya masih selaras, tidak terlalu berbeda walaupun random. Di sini ada render, update, kemudian di sini ada update posisi untuk menggerakkan layar dari bawah ke atas, yaitu dengan secara vertikal, yaitu memainkan koordinat Y, dan di min agar dari bawah ke atas. Kemudian di sini ada kelas tabel untuk menginsert SQL dari tabel, jadi seperti update, menu, dan select. Di sini ada user. Isi dari usernya ada render, di sini ada background menggunakan lokal JPG. Kemudian di sini ada image skin, player skinnya itu berupa PNG. Dan di sini ada untuk tampilan skor dan standing pada layar pojok kiri atas. Di sini ada update layar. Di sini saya mengatur kecepatannya maksimal 2 dan minimalnya min 2. Kemudian di sini jika klik tombol arrow kanan atau kiri, maka kecepatan playernya akan sama dengan kecepatan game. Jika klik kiri, maka kecepatan player akan berkurang. Nah, jika klik kanan, kecepatan player akan bertambah. Jika player sedang tidak berada dalam suatu pijakan atau sedang berada melayang, maka kita atur kecepatan udaranya sama dengan kecepatan gravitinya, terus bertambah. Gravitinya saya set di sini menjadi 0,1. Nah, kemudian di sini ada fungsi untuk
menambahkan skor, yaitu kita cek apakah pijakannya sudah dipijak atau belum. Jika sama dengan 0 atau belum, maka dia akan menambahkan skor standing, dan kita menyimpan di suatu variabel baru untuk menyimpan skor yang per pijakan. Lalu di skor ini kita kalikan 10. Kenapa? Karena yang dipijakan itu berupa float, jadi kita kalikan 10 agar menjadi bilangan bulat. Nah, kita set pijakannya 1, tanda bahwa pijakan tersebut sudah dipijak. Nah, kemudian sini ada untuk menentukan batas kanan, kiri, dan bawah. Kemudian di sini ada menu untuk memanggil, udah ada main untuk memanggil menu untuk di run. Kemudian di sini ada menu, yaitu action dari tampilan menu awal. Yang di sini ada pertama-tama ada tabel. Untuk tampilan tabel yang di sini ada 3 row. Di sini ada username, score, dan standing. Lalu sini ada class play untuk menghandle terjadinya game tersebut. Sini ada new game, new object, dan set username. Di sini juga ada handling untuk username yang sudah ada di database atau belum. Di sini untuk menambahkan skor dan standing. Lalu di sini jika username-nya baru, maka di skornya set menjadi 0. Jika username-nya sudah ada, maka setnya sesuai dengan skor dan standing yang telah diproses di atasnya. Kemudian gamenya start, dan menu dan tampilan menunya diubah menjadi invisible atau tidak ada, lalu dibersihkan. Kemudian untuk handling dari button play-nya di sini, kita cek dulu apakah username-nya keisi atau belum. Jika sudah keisi, maka dia akan mendapatkan inputannya. Kemudian jika belum, dia akan memunculkan dialog username tidak boleh kosong. Kemudian memanggil class play yang menghandling bahwa running game. Kemudian sini ada objek untuk window dari tampilan awal yang berupa ini judulnya adalah keep standing. Kemudian size-nya juga mengikuti size yang telah ada di game option tadi yang telah di set. Kemudian visible-nya ubah menjadi true. Lalu ini untuk close window. Kemudian ada class run game. Di sini pada run game ini berupa proses untuk menjalankan game. Ini ada thread, membuat thread baru. Di sini ada start game dan game over. Terus sini ada paint, sini ada run game. Sini ada update, sini increment untuk pijakannya bahwa bertambah. Jadi di sini untuk menentukan celah bahwa jika lebih dari 50 maka akan bertambah celahnya. Jadi kayak celah setiap pijakan untuk 50. Jadi celahnya saya set 50. Jadi kalau lebih dari 50 maka dia add. Lalu set lagi sama dengan 0, kemudian update dan get. Kemudian untuk class stop game, dia akan menghentikan thread dulu, lalu running gamenya kita false. Kemudian sini ada save score, kita simpan dari skor yang telah dimainkan ke tabel database. Kemudian sini ada set key, sini ada key yang kanan dan kiri, kemudian sini ada spasi hanya untuk memberhentikan game over. Di sini di set true dan di sini di release di set false. Kemudian di sini ada untuk pembuatan pijakan. Di sini terdapat library random untuk merandom panjang dari pijakan dan merandom bobot dari setiap pijakan. Di sini ada update untuk meremove pijakan yang sudah berada pada sudah melebihi frame. Kemudian di sini ada tulisan untuk setiap bobot. Kemudian di sini untuk menghitung bobot, dan di sini add jika belum maksimal dari pijakan di satu layar frame. Saya di sini setnya menjadi 20 jumlah maksimal pijakannya. Lalu di sini set menjadi 0 agar tetap berada pada sumbu X. Lalu ini float Y-nya untuk posisi awalnya saya set ketinggian layar tapi dikurangi 50. Kemudian dimasukkan ke sini, lalu di-add, lalu di-count. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.